Kenapa tiba-tiba ada Good morning. Good morning. Pagi, Ma. Pagi. Pagi yang masih diserap sama TikTok. Berisik. Aduh, ini ada orang bertanggung jawabnya di sini. Di samping saya. Enggak ya, laki kita aja nggak berani ya nyetrap-nyetrap kita ya. Iya. Kalaupun nyetrap juga mungkin untuk kebutuhan. Kalaupun nyetrap mungkin untuk special treatment ya, Say. TikTok nyetrap-nyetrap kita gila dan kita tuh nunduk manut sama TikTok. Aku perempuan alpha female bisa terap sama TikTok, nurut kita, kelar. Nurut, udah diem Ya aja. kan? Kemarin udah aku coba-coba. Jadi emang tetap sampai tanggal 4 November jam 8.39. Itu di saat aku melakukan violation, bukan aku sih. Pakai lipstick apa sih? Banyak yang nanya lipstick ya? Lipstick gue lagi pakai dari kemarin si Wenda tuh ngasih kayak ada goodie bagnya gitu kan. Ini tuh ngedesis nggak sih? Ngedesis ya menurut gue ya kan, Nek? Mah harus mati-matian mikrofon mah supaya nggak desis. Iya, jadi kalau ngomong harus gue matiin, kalau nggak mendesis dia. Jadi dari kemarin si goodie bag ya sebutannya ya, goodie bagnya si Wendet untuk si muse-muse-nya dia itu dapatlah lipstick ini lipsticknya si Maybelline, tapi yang panjang tuh I love the color, cuma ini tuh kering. Kalau dipakai maksudnya bukan kering, matte-nya tuh bener-bener super matte, jadi bersihinnya harus hati-hati karena kalau nggak bibir kita bisa luka. Terus di antara selipan-selipannya itu terselip tiba-tiba ada kotak Chanel cenah. Kan aku happy. Kok itu nggak di unboxing? Aku penasaran, cuman di foto Chanelnya aja. Di foto aja. Tadi kan Goodie bagnya luar biasa. Ya Allah. Di posting nggak iya gitu kan? Di posting nggak iya? Cuma kan bentuk apresiasi dari orang yang memberikan. Aku posting ucapan terima kasihnya supaya seneng yang ngasih juga gitu. Ya nanti kamu sih nggak pas kita ketemu. Boleh dong. Anyway, cerita dong what happened yesterday, apa yang terjadi. Aku pagi-pagi udah ngopi, aku lagi nulis. Gue tuh gue tuh setiap ke typo kan suka beli jurnal-jurnal yang lucu-lucu. I love book like this untuk journaling atau untuk kayak gue tuh kan kalau misalnya nulis oke, gue mau ngubungin siapa buat podcast, oke, gue harus bikin konten apa, gue tuh kalau Luna tuh semuanya tuh ditaruh di handphone. Nah kalau gue tuh masih orang laule ya jadi gue tuh seneng nulisinnya. Cuma karena emang perempuan ini suka gemes-gemes kan, kalau yang typo tuh nggak terlalu mahal lah, misalnya 200 ribuan gitu kan Jadi gue beli beberapa. Good morning Stagi the Explorer, beli. Terus udah gitu lupa naruhnya di mana. Ya udah akhirnya nggak tahu di mana tuh buku-buku gue yang kecil-kecil. Udah ketemulah buku ini. Biasanya gue lebih suka yang kecil supaya bisa taruh di dalam tas. Jadi kita bisa nulis tuh. Misalnya let's say hari ini aku harus bikin konten apa, harus follow up telepon siapa untuk narasumber gitu. Senang gitu karena kan udah lama nggak nulis ya. Kaku loh rasanya tuh kayak jempol-jempol sama jari-jari. Bisu kau, nggak dengeran suaramu. Di mute. Aku juga suka menulis, tapi kalau aku kalau beli-belian enggak, karena banyak banget gue tuh suka dikasih notes dari macam-macam lah, dari brand lah, apa segala macam, suka ngasih goodie bag kan, tuh jadi kayak gini-gini. Bentar, gue tunjukin deh, gue juga seneng banget nulis. Tuh, jadi ini tuh kayak gue tulis nih ya kan, gue tuh bikin ini adalah materi-materi yang gue tulisin buat YouTube. Jadi ya, gue tuh nggak asal ngomong. Jadi ini pointersnya gue tulis kayak gini nih teman-teman, tuh. Ya kan, tuh, nih, jadi gue tulis, abis itu gue salin lagi ke iPad gue. Lihat, kalau saking gue sukanya nulis, aku punya tempat pensil, isinya segala macem. Tuh, spidol lah, ada macem-macem lah, terus ada Sharpie, kan? Kalau modelnya ya. Apa? Jurnalnya yang rapi gitu ya, yang pakai spidol, stabilo gitu ya mah. Kebiasaan dari SMA tuh gue seneng banget kayak gitu soalnya sekretaris kelas. Yang kebiasaan kita dari zaman sekolah itu pasti ke bawah saat kita sekarang. Jadi gue itu dari sekolah SMA, gue itu kan apa sebutannya dulu ya IPS kan. Jadi gue lebih menghafal. Gue itu jarang sekali menulis.
Gua itu pemalas di kelas, tapi puji Tuhan alhamdulillah diberikan sama Tuhan tuh kemampuan untuk menghafal lumayan cepat, makanya masuknya hukum, makanya masuknya ngambil IPS, matematika lemah, akuntansi lemah, semua lemah. Nah, gue itu kebiasaan, Bo. Kalau mak gue bilang, "Di mana kau mau care, di situ kau baru gali lubang." Mak gue selalu bilang gitu. Jadi zaman dulu gue Trisakti, mungkin Afid tahu ya, nggak tahu deh Afid tahu apa enggak. Gue itu kerjanya kalau udah mau midterm lah apalah gitu, pokoknya udah mau ujian, gue tuh kerjanya ada beberapa nama teman-teman di kelas tuh yang rajin menulis dan yang pintar itu pasti gue samperin, gue sama supir gue nyamperin ke rumahnya, gue fotokopi. Zaman dulu kan fotokopi ya, Nek, fotokopi berlembar-lembar tulisannya dia. Dan ternyata dari gue SMP sampai sekarang itu tuh gue emang tukang fotokopi tulisan teman. Nah, buku gue itu pasti berantakan tulisannya. Dan sampai sekarang juga berantakan, Nek. Lihat tuh, pulpen sembarangan, nulisnya gede-gede, berarakan, nggak ada tuh stabilo. Tuh, ke bawah kan? Berarti emang gue tuh seneng banget nulis nih. Bentar, mana ya? Gue tuh banyak banget loh. Gue tuh punya banyak banget buku untuk gue tulis-tulis sebentar. Bahkan waktu pas gue masih belajar Korea ya, Bo. Ada gila-gilanya juga gue belajar Korea. Entah buat apa. Nih, tunggu. Banyak banget gue notes, Bo. Sumpah deh. Tunggu. Nah, ini dia. Aku tuh punya banyak sekali notes. Tunggu. Aku tunjukkan kepadamu. Kita nggak baca ya anaknya, cuman kita nulis. Padahal nyalin aja. Cuman gini, kalau gue tuh kan biasanya nih kayak misal kalau lagi cari berita segala macam tentang MotoGP, itu kan pakai bahasa Inggris ya. Apalagi kalau misalnya lagi dengerin si rider-ridernya ngomong gitu kan. Jadi gue rekam dulu, terus gue dengerin lagi, gue tulis lagi dia ngomong apa tadi ya gitu kan susah ya sebenarnya. Nih kamu lihat, ini ada notes aku yang lain lagi. Mohon maaf ya Tuhan. Nih, lihat ya. Oh, ini adalah aku sedang belajar bahasa Itali. Tuh. Tulisan gue, Bo, kayak gitu. Kesenengan emang. Terus mana lagi? Oh, kamu mau lihat aku belajar bahasa Korea? Tunggu ya. Oke, sebentar. Pakai pensil sih. Oh mute. Enggak, udah kan? Nggak mute kan gue? Udin. Bahasa Korea. Dan lu belajar nulis Korea, Bo? Ya ini kan gue. Nah jadi gue tuh pas lagi belajar Korea itu karena kan belajarnya itu tuh online kan. Jadi gue ulang dulu dan bahasa Korea tuh susah sebenarnya. Nih jadi kayak gini. Nah gimana nih kalau gue kagak bisa belajar nulisnya? Ini mendesis gak sih, Bo? Gue tuh ngerasa mendesis deh. Gue berasa ular deh, Nek. Ada mendesis kan? Kenapa ya? Apa aku harus pakai ini? Boleh. Cuma mama pakai earphone ya. Iya, jadi ternyata kebiasaan kita menulis zaman kita sekolah, good morning Kak Iwet, tadi ada Iwet lewat, itu tuh kayaknya kebawa sampai kita sekarang. Jadi nulis itu modelnya yang kalau di rapi, jurnalnya di stabilo, apa ini ono segala macam. Kalau gue tuh udah kadang-kadang gue tulis, kadang gue lupa naruh di mobil. Jadi buku gue tuh bergonta-ganti mulu dan tulisannya gedong kayak nulis ini apalah gitu kan. Berantakan gue tuh orangnya gitu loh. Anyway, sambil nunggu Lucy nyari earphone-nya, kemarin itu gue syuting untuk satu program. Jadi cukup lama loh gue itu nggak syuting untuk program-program komedi. Tapi lo tau gak sih mah komedi yang kayak zaman Facebooker. Ya kan gitu. Terus udah gitu kemarin itu Mas Eko tuh Eko Patrio, Eko Mando, iya syuting sama Mas Eko. Jadi mereka tuh baru produksi satu kayak program sebetulnya kayak Facebooker gitu ya. Yang main ada Kicing Abdel, ada gue, ada Ebel, banyak anak-anak stand up komedi juga, ada Diki gitu. Terus gue ngerasa gila udah lama ya. Dan itu kan kalau modelnya kalau kayak Facebooker kita cuma di briefing ya, Bo. Semuanya itu kan benar-benar on the spot. Ada jirayut gitu. Jadi gila kayak mengingat dan timnya itu krunya Mas Eko Mando itu kru zaman Facebooker yang dulu megang zaman almarhum Olga tuh, almarhum Sapri yang ngebriefing gue, almarhumah Jupe, Gading Martin zaman Facebooker angkatan awal tuh, Bo, yang ngebriefing. Dan gue tuh kayak ngerasa gini, anjir ini mereka orang-orang yang sama yang ngebriefing kita dulu tapi versinya udah lebih menua aja. Terus gue kayak ngeliat satu persatu, ada yang udah ubanan, ya for sure lah, karena itu udah kayak
10 tahunan lebih kan mah gitu. Terus ada yang mungkin sekarang perutnya udah lebih buncit, ada yang exactly the same, nggak berubah. Tapi gue cuma wondering gini, gila puji Tuhan alhamdulillah ya masih diizinkan jumpa, ya nggak? Sekian lama. Kayak full circle gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Dulu ketemu, sekarang ketemu lagi hampir udah 10 tahun yang lalu berarti ya? Iya, even though I realize one thing, I lost some of my good friends gitu loh. Ya kan? Almarhum Jupe, almarhum Sapri, almarhum Olga. Iya sih. Itu benar-benar yang ibaratnya kalau bisa sebutan perusahaan foundernya deh gitu dari Facebook kan. Gitu. Jadi kayak reminiscing gitu, wow gila ya. Terus ketemu sama Cing Abdel juga kan, ngobrol sama Cing kan umurnya Cing Abdel tuh umur 55. Terus cerita gitu, dia bilang, iyalah Mel sekarang mah gue udah pasang ring 1, dia bilang gitu. Makanya gue enak kalau ketemu sama Pak Presiden. Emang kenapa? Karena gue ring 1. Anjir, apa komedi ya say. Kesel banget. Terus dia bilang, tapi emang gak bisa dibohongin ya penyakit-penyakit itu udah mulai datang, dia bilang gitu. Terus gue nanya, Cing lo olahraga gak? Iya gue olahraga sekarang, dia bilang gitu. Bagus makan dijaga gak gitu, karena Cing kayaknya kurusan nih sekarang, agak gemuk ya perutnya gitu. Oh iya gue intermittent fasting juga, that's good. Jadi emang makin tua tuh kita makin ngerasa bahwa iya sih gila ya badan gue udah dipakai sekian lama, emang kayak organ-organ dalam gue udah nggak sebaik dulu, dan realizing that we gotta do something about it gitu, which is good kan, daripada kayak cuma ya nih gue badan gue makin rentek tua apa segala macam. Olahraga nggak, ngerokok nggak, masih ngerokok, makan sembarangan masih, kan it's sad ya, sedih karena lo udah merasakan bahwa badan lo tidak semudah zaman lo dulu gitu. Dan merubah kebiasaan itu hal yang sangat susah, dan biasanya ya itu kita pernah bahas ya, kalau orang udah sakit terus udah gitu dokter bilang oke, makannya harus dijaga, harus olahraga, harus apa. Kalau misalnya baru keluar dari rumah sakit ya sekitar 2 mingguan, iya sih masih nempel, masih takut soalnya pengalaman rumah sakitnya. Tapi kalau udah lewat sebulan, 2 bulan, badan udah mulai kerasa enak lagi, gampang lupa kita tuh teman-teman, ya nggak sih? Iya benar. Anyway kemarin itu ya gue jadi berarti kayak reminiscing, mengingat gitu ya. Terus udah gitu highlight ketemu sama Jirayut kan kemarin. Jirayut itu kan si Jirayut itu kan bukan orang Indonesia ya Bo. Dia kan orang Thailand. Tapi bisa berkarir dan bisa stabil karirnya di Indonesia. Jadi dia tuh jadi sekarang tinggal di sini beneran 100%. Kemarin sama abangnya datang ke acara itu gitu. Terus udah gitu seperti biasa nama juga mama content creator ya say. Gue melihat kan gue gini. Gue kalau misalnya ada yang menurut gue menarik nih untuk gue konten. Jadi gue kan di TikTok kan yang gue bilang kan, gue tuh ada konten kayak gue beda sama si podcast. Kalau podcast tuh kan lama ya Bo. Kalau TikTok tuh lebih short gitu. Dan bentuknya kan portrait. Jadi gue ngobrol, tapi dulu tuh gue mikir gini, apa ya gue harus mikir apa ya TikTok yang beda gitu, karena kayaknya penonton gue itu emang bukan dance joget-joget, penonton gue tuh seneng yang ngobrol karena emang kan kita demennya ngobrol kan. Jadi gue itu yang gue bilang itu loh mah, misalnya mama di sini nih, gue tuh cuma kelihatan pundaknya gitu. Gue tuh kalau misalnya kayak kemarin gitu kan, karena kan kondisinya mereka datang untuk syuting ya Bo. Jadi kan kita nggak enak kalau sabotase tiba-tiba bikin konten langsung, bisa aja sih. Cuma kan kita harus tetap ngelihat ya kondisinya, dia lagi happy nggak, dia lagi enak nggak, membaca situasi aja gitu. Terus tapi udah secara gue udah diteleponin. Jadi kemarin tuh burukan mah, karena gue harusnya dilepas mungkin let's say jam sekian, karena gue ada si sahabat cantik Trans TV harus syuting gitu. Tapi kalau misalnya program awal tuh kan pasti masih masih adjustment apa segala macam. Jadi udah lama tidak merasakan stres yang lo harus berada, you gotta be into places gitu, sama-sama nggak enak. Terus untuk lo walk out juga kan lo masih butuh kerjaan ya Nek, lo belum berani gitu, lo masih BU butuh uang gitu loh. Anyway terus balik ke Jirayut, gue ngeliat gitu, terus kayaknya dia udah enak, akhirnya gue konten tuh sama dia. So pertanyaan gue sama dia adalah tetap ya, lu masih kesel gak sih kalau misalnya kan, apalagi especially on TikTok ya, kan banyak tuh komen-komen yang very harsh, yang kasar. Misalnya lu yang paling gampang adalah pasti lu cowok kemayu. Terus pernah gak lo questioning yourself zaman lo muda, kenapa lo berbeda? Jadi jawaban dia adalah, yang bikin dia tuh dari kecil kan dia ngerasa dia berbeda. Yang bikin dia ngerasa comfortable on his skin, walaupun mungkin di awal-awal SD apa segala macam pasti ada banyak pertanyaan, kenapa ya gue beda sama cowok-cowok lain mungkin yang misalnya maco apa. Terus dia lucu, dia cuma jawab gini, gue menyadari Kak bahwa kadar kemacuan gue ya cuma segini,
Kalau cowok lain bisa mentok sampai misalnya 150, gue tuh cuma mungkin let's say misalnya di 70 gitu. Jadi kalau sekarang yang gue tawarkan dalam dunia entertainment, gue I'm just being honest with myself. Kalau ke klien juga gitu kak, kalau dibilang kayak lo harus yang lebih maco, harus lebih cowok, mungkin orang lain aja. Karena emang kadar kemacuan gue maksimalnya cuma di situ doang gitu. Dan the whole time saat dia bertanya sama dirinya waktu muda ya, sebelum dia jadi artis seperti sekarang, ternyata yang menopang tuh adalah kasih sayang dan support mama dan orang tuanya. Accepting him the way he is. Tapi menarik ya, dia kan dari Thailand kan. Padahal kalau di Thailand itu jauh lebih menerima loh. Tapi kenapa akhirnya dia memutuskan untuk ke sini ya? Padahal di sini itu jauh lebih sulit menerima, jauh, ya kan? Gitu. Menarik sih, tapi emang bener kalau misalnya orang itu orang tuh bisa apa sih bahasa Indonesia? Ya kalau bahasa Inggrisnya mah flourish gitu ya. Orang itu bisa berkembang, orang itu bisa mencapai potensi terbaik dirinya. Itu kan sebenarnya kalau dapat support dari keluarga ya kan. Kalau keluarganya seperti tadi dia bilang, emang mereka support dan mereka nerima gue apa adanya. Jadi, nah itulah makanya dia makin nyaman lagi nerima dia, ya kan? Gitu. Jadi orang lain mau ngomong apa kayak ya udah biarin aja. Tapi wow, inspiratif sekali dia ya. Jadi what I realize adalah untuk kita all the parents, orang tua yang kayak Lucy, yang orang tua muda deh. Dan kemarin kita ketemu sama Cohen, ketemu sama ya Melisius datang nggak sih waktu kemarin kita teman ML ketemu? Enggak. Ada Wina, kemarin tuh ada Irwan Kopi Gula Aren, Ocep, Putro. Iya, kan kita tuh ngobrol ya mah, dan kita pelajarin adalah ternyata menjadi orang tua itu, ini ada tulisannya apa kayak dulu gue tuh beli satu kayak pajangan lah sebutannya gitu ya, naruh di dinding, tapi tulisannya bagus. We thought that we actually teach the kids, but the kids actually teach us. Jadi kan saat kita mengajarkan anak-anak banyak hal, sebenarnya si bocil-bocil yang pelengak-pelengok ini justru mengajarkan kita banyak hal ya, terutama untuk orang tua adalah you find the meaning of life by simple things. Terus udah gitu belajar sabar sama dari anak-anak gitu. Nah gue tuh jadi kayak menyadari dari ngobrol sama Jirayut kemarin bahwa anak-anak itu kalau mereka mau flourish seperti lo bilang, seperti bunga, dia mau blooming, mau berkembang, dia bisa menjadi the best version of themselves, memang harus ada support system which is keluarga yang harus menopang, and especially mama and papa yang harus bisa menopang mereka. Jadi walaupun mungkin mereka merasa ini berbeda, bukan berarti cuma kayak Kemayu ya guys, cewek terlalu tomboy atau apa deh yang nanti mungkin Lucy pengen ngobrolin soal ekskul ya, ekskul misalnya tiba-tiba anak lo pengen perempuan ekskulnya sepak bola gitu ya, soalnya kayak ikut sepak bola. Apapun yang anak lo suka dan tidak melanggar hukum dan gak nyakitin orang lain, I think we need to menopang mereka gitu, supaya mereka bisa flourish saat mereka besar, menjadi versi terbaik dari diri mereka gitu. Ini benar banget, karena sebetulnya ini kan kalau misalnya teman-teman punya anak-anak yang mungkin ada yang seumuran sama Chloe, Courage atau sama anak-anak gue gitu ya, pilihan kita aja deh dulu gitu ya, pilihan kesukaannya kita apa, karakternya apa, itu kan ditentuin sama banyak pilihan. Dulu milih ekskul apa, nah kadang kita juga suka gitu, aduh biar kamu laki-laki banget, taekwondo lah, jujitsu lah gitu, bola kek gitu. Kalau misalnya ada laki-laki yang memilih misalnya masak atau jahit baju, itu kan masih kok gitu? Padahal siapa tahu memang potensinya ada di situ, ya kan? Nah, tapi tantangan juga buat kita sebagai orang tua. Karena apa? Karena sebagai orang tua itu biasanya kita udah punya, udah pikirannya udah banyak stigmanya, udah ada pakemnya, laki-laki itu harusnya olahraganya yang jantan, bukan lo belajar masak gitu. Padahal sekarang sebetulnya yang jago-jago masak, chef-chef itu kebanyakan laki-laki. Iya kan, gitu loh. Jadi sebenarnya dari awal itu kita sebagai orang tua tantangannya kita bukan yang ngelihat anak itu potensinya apa, tapi sebenarnya kita tuh udah kejebak sama pola yang kita udah tahu. Nah itu tuh tantangannya, ya kan. Jadi menarik sebenarnya ya. Ini Prosperous bilang, orang tua please, you don't need to batasin skill anak dari gender. Betul. Still knows no gender. Ya benar. Kadang-kadang ya, terutama kayak kemarin kita pas ketemu makan di bakmi 1000 tahunnya Lucy, kita tuh menyadari bahwa kan being a parents, menjadi orang tua itu seperti juga pernikahan, it doesn't come with the manual book.
Ya kan, gak ada buku manualnya. Jadi ya gimana how to be a good parents, ya learning by doing, Mali, making mistakes. Emang bener sekarang emang ternyata menyadari makin tua, kenapa orang dulu bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya Mali, karena you can learn many things about life, marriage, parenting dari buku. Tapi emang pengalaman tuh emang bener-bener yang menabok lo dan membuat lo mengerti kan. Bo, inget gak sih? Gue yakin ya, lu pasti masih ingat zaman-zaman kita baru punya anak. Anaknya nangis mulu, bayi baru lahir nih kan kita suka bingung ya, kenapa sih kasih makan udah, nyusu udah, nggak kenapa gitu, pampersnya juga kering gitu kan, popoknya nggak basah, apa ya gitu. Itu tuh buat kita dari situ aja tuh udah astaga, ini jadi orang tua gimana caranya sih ini kalau ada manualnya, ya kan? Kalau mesin cuci lo rewel bisa lo cek, oh ini ada indikator ini, berarti dia harus ini dibenerin, oh ini filternya harus diganti, apa segala macam. Lah kalau anak, ya belum lagi kalau lo lagi traveling, terus tiba-tiba anak lo tantrum, ini apa yang salah di gua? Ya kan, dilihatin sama banyak orang segala macam. Nah itu tuh nggak mudah gitu. Dengan orang segala macam teori, ya orang tuanya tuh harus tenang kan, ada ya teori yang gitu. Ada bukunya bahkan. Calm Parents, Calm Children. Itu mah buku aja. Di prakteknya kalau anak lo nangis guling-guling, nggak bisa lo tenang juga. Oke, kita berikan energi yang baik untuk anak kita supaya dia tenang. Nggak bisa. Betul. Nah jadi dari situ aja, you can try, but it's not going to be successful. Nggak ada garantinya bahwa itu akan berhasil, ya kan? Iya. Benar banget. Itu gue pernah cerita anak gue lagi tantrum parah banget. Gue lagi liburan ke Singapura Natalan, tantrum parah di hotel yang satu ribut nih, berdua berantem, terus bapaknya mau ngasih tahu, mereka juga nggak mau dengerin. Wah, pokoknya as if lo ngerasa gini, anjir ya, kayaknya orang karena again ya, kita kan nggak masuk ke dalam family orang lain. Kita melihat family orang lain tuh dari komparasi kita adalah dari foto-foto di Instagram. And I was like, gila ya, ini mau ngapain sih, ini keluarga berisik banget, udah nggak tau gue pusing, udah tau kan juga kalau traveling kita capek kan, Bo, gitu. Itu gue masuk ke kamar mandi di hotel, itu nangis, udah kagak bisa doa nek, pokoknya udah kesel aja ngeliat tuh anak gue dua ribut banget, gak ada pugu-pugunya gitu, wah, gitu. That stressful as a mom gitu. Tiba-tiba gue lupa tuh. Gue lagi supaya gue distract otak gue supaya karena udah emosi, udah marah sama dia, udah nangis, udah kesel gitu. Gue buka si sosial media IG, buka, tiba-tiba gue ngeliat aja tuh, gue juga lupa postingannya apa, tapi gue liat postingannya, gue inget sekali gue ngeliat postingannya si ya Allah kok jadi lupa, Sofi Navita, pop up aja gitu keluar, nggak tahu somehow it's just like it calm my emotional. And I believe at that time bahwa itu sih udah pasti Tuhan lagi ngomong aja sama gue through social medianya Sofi Navita. Bener gak? Kan bisa, ya God can speak with you in so many platform kan gitu. Terus pas gue liat anjir, kayak bisa pas kena, everything is like on the spot in the right time gitu. Udah 10 menit, 15 menit, udah tenang, calm down. Jadi calm down tuh gak bisa langsung, oke, I need to calm down, gak bisa. Kan kita manusia, takes time. What do you think? Di mute, Mah. Siap, oke. Sebentar, aku mau jawab si kipas angin. Terus ini live pagi-pagi anak dan suami gimana? Iya, anak udah sekolah semua. Suaminya ada di sini. Tapi kan nggak boleh aku pamerin, nanti kamu pengen. Jangan ya. Lagi, semua itu pasti ada prioritasnya. Kalau bisa kita tiba-tiba cancel ini pagi-pagi siaran, gara-gara kalau ada urusan anak-anak atau suami minta diurusin. Sorry banget nih. Prioritas pertama adalah keluarga, gitu, ya kan? Tapi sebenarnya gitu, bener. Kalau yang namanya calm itu nggak bisa instantly. Dan buat sebagai seorang ibu itu susahnya adalah apa ya? Kita tuh ekspektasi buat jadi seorang ibu tuh kan banyak banget ya. Kayak we are expected untuk harus tenang, harus tahu segalanya, harus tahu apa yang akan dilakukan langkah selanjutnya. Padahal sebenarnya banyak ibu-ibu yang clueless dan banyak ibu-ibu yang nggak mau ngaku kalau dia sebenarnya nggak tahu. Itu kesulitan seorang ibu-ibu loh. Ya, mengakui kalau gue nggak bisa nih. Itu tuh kayak tabu gitu buat ibu-ibu. Lo ngerasa gitu nggak? Ya kayak, tapi kan lo ibunya lo harusnya tahu lah gitu, karena pasti orang akan mengharapkan lo tahu segalanya. Padahal kita nih
umur kita udah segini, gue udah 46, anak-anak juga udah gede, banyak aja hal yang gue nggak tahu. Oh, nggak gini ternyata ya, iya kan, gitu. Jadi sebetulnya nggak apa-apa loh kalau teman-teman di sini ada yang ibu-ibu juga atau bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga menurut gue itu pressure-nya juga besar karena harus selalu terlihat tough, harus selalu terlihat bisa provide for the family. Padahal sebetulnya dalam hidup ini nggak selalu seperti itu. Kadang memang harus istrinya yang menunjang suaminya, ya kan? Gitu. Jadi banyak ekspektasi atau pola yang udah diciptakan sama orang-orang itu bikin kita ribet juga dan kita jadi nggak mau balik lagi tuh kayak cerita si Jerayut nggak nyaman dengan dirinya sendiri karena apa? Udah masuk ke dalam apa ya mold, udah masuk ke dalam cetakan. Ya, kalau bapak-bapak tuh kalau ada masalah, lu nggak boleh curhat, lu nggak boleh nangis, lu nggak boleh pusing, you have to figure it out. Ibu-ibu kalau ada masalah apa-apa harus calm, harus tenang dan harus tahu gimana caranya untuk handle. Padahal belum tentu bisa setiap saat, betul? Kokonut, kita juga suka clueless. Tuh istri harus jadi garda terdepan buat Mama suami kayaknya dan itu anaknya. deh. Apa? Kamu kayaknya nge-delay deh. Nge-lag deh Mama. Coba ininya. Kenapa ya? Apa namanya internetnya coba. Kamu pakai wifi-nya yang biasa nggak? Enggak, aku nggak pakai wifi justru. Katanya nggak boleh pakai wifi. Soalnya agak nge-lag gitu ngobrolnya. Coba ya, ntar dilihat ini. Oke, guys kasih tahu ya. We go on, coba. Jadi tapi ya salah satu juga yang gue rasain kalau zaman dan gue realize pada saat gue udah jadi seorang ibu juga. Jadi kalau misalnya zaman gue kecil, gue tuh waktu zaman gue siaran nama Iwet. Jadi kita berdua tuh hipokondria guys. Hipokondria itu adalah satu kondisi di mana parno dan suka mencari-cari sesuatu. Gue lupa itu spesifik apa, lu guys google it. Jadi misalnya gak ada apa-apa nih, tapi lu cari-cari di badan lu, jangan-jangan ada ini ono, parno sendiri gitu. Hipokondria namanya. Gue masih Iwet berdua gitu. Jadi zaman dulu tuh kalau lagi hipokondria ada gila-gila dateng, gue berdua, especially me, gue tuh biasanya nelfon nyokap gue. Mah, gue takut deh, kayak gue ada ini. Gue nelfon mak gue nih. Nah mak gue tuh dengan menjawab, udahlah apa sih, itu gak apa-apa gini nih. Ngerti gak sih dengan cara dia ngejawab, tapi it always success to calm my emotional and my anxiety. Padahal juga mungkin yang dia omongin belum tentu benar, Lus. Nah, tapi kan that's the power of a mom. Karena karena kan my relationship with my mom so close, deket banget. So I believe every single word yang dia omongin gitu. Kalau dia bilang it's nothing, mungkin dokter bilang apa, kalau mak gue bilang it's nothing, gue lebih percaya mak gue daripada dokter. Segitu dahsyatnya gitu. Tapi pada saat gue makin besar, kayak dulu waktu pada saat gue sebelum akad rahim, juga udah dewasa ya Nek. Terus mak gue bilang, udahlah nggak apa-apa ini. No, it's not nggak apa-apa, it's something. Ternyata kan emang bener, there is something dengan rahim gue gitu. Jadi gue tuh the whole time ngerasa bahwa waktu gue kecil dulu gitu, ya gue percaya aja gitu omongan mak gue. Dan karena gue yakin ada tuh sebenarnya bahasa psikologi gitu. Karena gue yakin dan percaya, jadi sehat, ngerti nggak Bo? Jadi kayak udah ngerasa. Ibu efek cenah. Yes. Iya kan? Lo tahu kan gue pernah bilang hidup itu menurut gue di gue ya, gue ngerasanya cuma kayak karena kan gue turun nih ke anak gue juga suka grogian, anxiety sama kayak gue. Ternyata hidup tuh kayak cuma rundownnya sama tapi pemainnya berbeda. Gue pernah ngomong kan mah. Anak gue juga gitu ternyata nyamperin gue, Mi aku takut deh Mi, aku gini kenapa ya Mi? Udah nggak apa-apa lah kau itu. And that moment when I said on the phone to Chloe, udahlah nggak apa-apa, takut kali kau kayak gitu. Ini tenang aja nggak apa-apanya itu. My God, gue melihat nyokap gue di diri gue. Sama aja ternyata. Good morning Down Under, Pepe. Good morning Down Under. Aduh, udah makan siang dong di situ, ya kan? Bener, tapi nggak usah lo ya. Lo kan kalau sama nyokap lo emang deket ya. Gue sama nyokap gue nggak deket aja. Kalau misalnya gue tuh, gue selalu percaya nyokap gue itu kalau ngedoain gue pasti kejadian. Jadi misalnya gue pengen mendapatkan sesuatu gitu ya, mau pekerjaan, mau lulus atau nilai ulangan bagus gitu ya dulu ya. Mama doain aku dong gitu. Oke nanti tenang, Mama novenain ya gitu. Mama doain rosario, Mama novenain gitu. Jadi ibu aku tuh Katolik teman-teman. Jadi doanya tuh selalu doa novena. Dan doa novena itu kalau buat teman-teman yang Katolik itu tokcer banget, selalu kejadian. Dan itu gue juga gitu ya, Bo. Itu gue gak deket sama emak gue. Tapi itu kayak, beneran loh, dapet emang selalu. Pokoknya percaya kamu pasti bisa.
doa novena mama tadi malam udah dikirim nih. Wah, langsung dong. Oke, sikat. Beneran selalu dapat. Jadi gue nggak ya pasti percaya kekuatan doa ibu itu benar gitu ya. Tapi ada placebo effect yang emang lo berikan ke anak-anak lewat kata-kata si ibu-ibu ini, ya kan? Bener loh. Betul dan betul. Karena kan gue bilang lo, placebo effect itu luar biasa kata-kata orang tua in a good way or in a bad way. Bener gak, Ma? Jadi misalnya kan gue sering bilang ya, teman-teman gue suka share kalau gue mau nge-MC, gue dulu mau masuk Hard Rock FM yang gue ngerasa oh my god this is very challenging, this is tough, I don't know if I can do it or not. Yes, jalur langit. Gue biasa nelfon mak gue, itu pasti. And that voice my mom, padahal gue udah doa nih, tapi when my mom pray for me di kuping gue, itu kayak bring it on. Apapun tantangannya gue pasti bisa lewatin. Itu kan placebo bener-bener ya buat kita ya. Kata-kata orang tua. Maaf gue bilang waktu Hard Rock FM, Ma keren-keren kali Ma, oh anak-anak gaul semua, aku nggak tahu nih bisa dapat apa enggak. Udah tenang aja kau, Mama sama Papa udah berdoa terus dari sini. Udah, ayo berangkat, pokoknya lakuin terbaik. Mama Papa udah doa terus pasti dapat. Mak gue ngomong gitu, gue jadi kayak oke, Ma Bapak gue udah doa, gue bisa, ya kan? Itu yang baik nih. Dulu kan gue dari SMP kan suka menggatal ya sama cowok, suka centil, genit, apa segala macam. Ma gue tuh kan kesel ya, Bo. Zaman gue itu SMA apa ya kalau nggak salah SMA. Pokoknya gue pacaran tuh ya, pacaran mau gatal, mau gila, pergi apa ya. Mak gue mungkin kesel ya, udah kesel udah kayak nih anak ya gak ada abis-abisnya menggatal kesana kesini gitu. Udah. Gue pulang nih Lus, gue pulang terus udah gitu mak gue mungkin udah saking kesel. Zaman dulu kan mak POC ya Nek, rambut lah dijambak ya kan, biar kata didoain rambut dijambak tuh kalau habis menggatal sama laki-laki. Kau tuh ya kemana-mana. Terus gue inget banget nyokap gue ngomong gini, awas lu ya, gue doain ntar jerawat lu pada keluar semua biar lu gak bisa menggatal pergi keluar sama laki-laki. Terus gue kenapa paling takut ini Bo, nggak nyampe 2 hari jerawat gue keluar semua, Bo. Gue ke mama gue, Mama sih kan, tuh jerawat gue keluar semua. Gue gara-gara doa Mama tuh. Makanya jangan pergi-pergi terus sama laki-laki. Gue doain kan jadi keluar tuh jerawat lo. Oh, itu asal mula jerawat keluar gara-gara supaya lo nggak menggatal ya. Karma gue. What I mean, emak itu bener-bener dahsyat, placebonya bisa bener-bener nguatin anak lo atau apa yang kan itu gue yakinin kan soalnya kan. Karena masuk ke sini, ya otak gue keluar lah kulit gue cenah. Iya. Padahal sebenarnya kalau scientifically gitu ya, sebenarnya memang kalau pokoknya gini deh, badan kita tuh ngedengerin kita banget soalnya. Yes. Jadi apa yang ada di kepala lo itu badan lo tuh begitu juga. Iya, because I believe what she said kan. Iya, benar. Jadi lo tuh kayak memprogram gitu. Nah akhirnya apa? Lo di saat lagi panik apa segala macam, kelenjar keringat lo tuh jadi berlebih gitu ya kan. Akhirnya jerawat deh tuh keluar. Ya dong. Dia ada yang bilang kalau bisa remkan nanti kakak dikutuk jadi batu. Kata kalau bisa dikutuk jerawat batu. Udahlah jerawat, ada batu. Sorry ya Allah. Aduh itu nggak bisa. Aduh itu lasernya sakit banget. Jangan Tik, ya ampun. Itu what I try to tell you guys. Kalau kalian itu emak-emak, tapi benar-benar berarti kekuatan kata-kata emak-emak itu buat anak-anaknya sedahsyat itu. Tadi balik lagi ke cerita gue si Jirayut. Kalau Jirayut akhirnya found his uniqueness, even though at some point he was feeling that he was different. Karena ditopang sama kasih sayang emaknya, di accept. Karena kita tuh kan kadang-kadang yang kita cari kan bukan ya kayak pacaran, menikah deh, Bo. Yang lo cari kan acceptance, diterima. Bener nggak? Apa adanya lu tanpa lo harus pakai topeng jadi orang lain kan? Kan lelah ya Nek, jadi pakai topeng mulu ya say gitu. Ya kan nggak mungkin juga ya. At some point ya lo pasti akan lepas lah si topengnya. Capek. Iya. Nah akhirnya ia membuat dia. Terus dia kan baru dapat iklan ya mah, iklan si iklan. Maksudnya itu kan pasti deal-dealnya gede gitu. Terus gue bilang apa tuh? Berarti kan apa? Akhirnya dia ngerasa gini. Ya udah kalau klien mau pakai gue, inilah apa adanya gue dengan tingkat kemacuan gue tadi. Ya kalau laki-laki lain 150 ya gue mungkin nyampe 70 aja. Ya this is what I offer to you guys. Dan kalau dia bisa ngomong gitu kan karena the whole time dia ngerasa bahwa di keluarga gue diterima dengan baik. Jadi gue bisa menjadi diri gue sendiri. Ya karena dia mau. Kalau gini deh, potensi si Jirayut itu juga tidak akan keluar kalau dia jadi orang lain kan. Karena memang bukan personality-nya dia itu, uniqueness-nya memang bukan, ya itu aja yang punya dia gitu. Tapi dia berani banget loh. Dan sebenarnya ya, percaya banget deh, gue juga
gue juga paham banget sih apa yang dimaksud sama Jerayut. Kan gue juga pernah cerita kan sama lo gitu. Waktu gue mau mulai karir sebagai presenter olahraga yang biasanya semuanya itu seksi-seksi, bajunya ya pakai kutung, pakai rok mini, apa segala macam. Gue nggak bisa gitu. Ketika Ya, Mama. gue nggak bisa, kecuali kalau panas. Ya. Iya, apa? Kayak mau wifi kamu deh, bukan? Kamu pakai wifi kan? Aku pakai wifi, tapi kayaknya yang lag Kamu tuh, pakai yang lag gue wifi kan nggak sih, sih? coba guys, kasih tahu guys. Yang lag Mama apa gue? Coba ya kasih tahu ya. Not all the Setahu time. gue kemarin sometimes kita nggak, setahu gue kita kemarin nggak boleh pakai wifi katanya. Makanya gue nggak pakai wifi. Dari aku, apa aku pakai wifi nih? Iya, soalnya kayaknya lu sih nggak. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nge-lag sekali lagi cobain ya, cobain nggak pakai wifi ya. Soalnya gue emang tiap hari sih pakai wifi karena ini nggak ada ini yang nggak ada seluler datanya. Coba aku pakai. Ya, coba lu sih pakai ya. Iya, sama satu lagi ya guys, Las Jirayut tadi ya, Mak. Kemarin itu gue juga berjumpa sama nih ada teman-teman yang gue highlight dari tamu-tamu gue. Gue ketemu sama Mama tahu nggak sih Sania Marwah? Sania Marwah kan? Tahu kan? Yang Ya, tahu. Yang pakai T, iya tahu. Yes. Terus? Kan dia divorce ya sama mantan suami lah. Terus kalau nggak salah teman-teman juga pasti tahu beritanya yang maksudnya nggak bisa bareng sama anak apalah segala macam gitu ya. Anyway, that's not my point. Tapi cerita gitu ya, dia sekarang jadi psikolog S2. Terus udah gitu kemarin ngobrol-ngobrol sama gue, ada satu yang gue highlight dari ceritanya dia. Gue bilang lo setelah divorce kemarin and it went viral, lo ada trauma nggak untuk menikah lagi? Terus dia bilang, enggak sih kak, gue nggak trauma, dia bilang gitu. Ngapain trauma? Katanya gitu kan. Kalau trauma berarti kan gue tidak memberikan kesempatan gue untuk bahagia lagi. Karena kan setiap orang tuh berbeda-beda. Okay, that's a good point. Terus apa sih yang lo cari sebetulnya? What kind of man? Kan dia cantik ya, Bo, cantik S2. Iya. And then punya, mungkin orang lihatnya punya baggage dari pernikahan sebelumnya. Mungkin ada trauma, ada luka, ada apa segala macam, kita nggak tahu. What kind of man yang lu cari sebetulnya? Gue bilang gitu. Apakah harus kaya raya? Apakah harus yang terkenal? Apakah harus good looking? Apa yang lu cari dari suami berikutnya supaya nggak gagal lagi? You know what? What I learned, dia bilang, ternyata we married with the guy's character. Kita menikah dengan karakter orang yang kita pilih. Nah, menarik gitu kan. Gue lagi ya kan, gimana kak gitu. Gimana nih, ulang lagi nih gitu ya kan. Sambil mikir-mikir dengan kehidupan gue sendiri gitu kan nih. Lang mata gue tuh. Wah, kok relatable ya. Oke, lanjut terus. Berbalut podcast tapi sebenarnya gimana nih, gimana? Langsung mengevaluasi diri. Terus Tapi menarik ya, Bo, dia bilang, I totally agree. Ya. Dia bilang, kak kalau cuma harta, kalau tiba-tiba tuh laki tiba-tiba jatuh miskin, terus yang tertinggal apanya? Kalau cuma ototnya, gantengnya, kalau tiba-tiba coy dia sakit gitu, dia berubah, mukanya nggak kayak dulu lagi, atau misalnya something happen to him, Ya. terus tertinggal apanya? Iya sih, pada akhirnya kita kan menikah dengan karakternya dia ya. Baik, benar. Terus gue mikir gitu, apa? iya berarti dia bilang ini, banyak perempuan yang pada saat pacaran, karena si Amel Carla kan belum nikah, Mam. Dan dia baru 23 tahun kalau nggak salah. Terus dia kasih nasihat ke Amel gini, banyak perempuan saat pacaran sebetulnya udah ngeliat red flag dari pacarnya. But we thought we love him, at some point when we get married, I can change his character. You know what he said? Bull. You cannot change the guy's character. You know what? Dia bilang, kenapa? Baru ketemu dia, let's say dia usia 25-28 tahun. And then lo mau rubah dia dalam setahun 2 tahun. Dude, the whole time dia hidup 28 tahun with that freaking character. What do you expect? Gini loh teman-teman, kemarin aku baru menemukan sebuah quotes yang inspiratif ya. Bagus banget gitu. Kalau di saat kita masih pacaran dulu, mungkin pasti deh kalau lo nggak pernah diomongin begini, lo pernah ngomong begini ke pasangan lo. I would cross the ocean for you. Bahkan lagunya Bruno Mars apa, I would take a grenade for you. Tapi giliran udah menikah, kadang-kadang disuruh bantuin cuci piring aja nggak mau. Itu Afid kesel lagi makan.
Udah nggak sarapan, Afid nggak apa-apa, biarin aja. Ya kan, ya kan. Tapi ngomong-ngomong tuh kalau soal karakter bener, karena ini adalah gue pengen nanya sama lo pernah kepikiran nggak nanti kalau misalnya Chloe sama Kate udah gede, mereka menikahi seseorang itu karena karakternya, lo kepikiran nggak, Bo? Nanti lo sama Tyson tinggal berdua doang. Betul. Bisa nggak? Ya kan, apalagi udah makin tua dong kita, ya. Kalau lagi berantem, mungkin kalau sekarang bisa tuh lo pura-pura MC misalnya. Gue males banget Tyson di rumah, gue pura-pura MC. Gue pura-pura meeting aja, ya kan? Gue biar nggak pulang ke rumah. Nah, kalau udah tua, kerjaan udah sedikit, harus banyak di rumah berdua, anak-anak udah nggak ada. Gimana deh tuh kalau lo nggak bisa sesuaikan dengan karakternya dia? Pernah kepikiran kan? Yes, Kalau sekarang, iya. Ayo, itu betul. Challenge yang beda lagi loh. Bener, saat kita menua, kita udah hanya tinggal bersama dengan spouse kita. Iya. What I learned kemarin dari dia ngomong gitu ya, ternyata kita tuh menikah dengan karakternya. Betul. You know what? Ya walaupun I have to give credit for myself juga ya. Tapi what I learned from my husband adalah maybe we can get at this point our marriage sepanjang 14 tahun because I married the guy with the character. Iya, benar. Iya, karena gue pikir gini, udah pasti kalau bukan si Tyson, kayaknya 3,5 tahun kelar tuh nih. Sama dong. Iya kan? Ya kan? Itu emang kadang-kadang kan gue suka sebel ya. Banyak ngomong tuan takur ini ono. Kalau gue lagi diam-diam, lagi lang. Ada tuh gue pikir-pikir juga omongan dia gitu. Kayak misalnya kalau gue lagi kayak kemarin lagi yang ya kadang-kadang you know what, banyak hal yang lu pengen raih, lu mungkin belum dapetin. And then kan banyak hal di dalam hidup yang secara tidak sengaja. Dia tuh selalu bilang, look what you have rather than the things that you don't have. Walaupun tuan takur kadang-kadang gue sok ketuhanan kau ini. Tapi kalau lagi lang gitu teringat tuh Bo gitu kan. Terus misalnya gue gini, oh nggak bisa, gue tuh mau cari yang gini gono karena gue tuh gini gitu kan. Iya. Dia cuma jawab gini, coba lihat yang pasangan lo itu fokus dengan apa yang dia punya. Dia selalu membuat dari pendeta favorit dia, Craig Groeschel kalau teman-teman tahu. Dia bilang fokus with the 70% rather than 30% that he doesn't have. Kan. Males ya mah. Iyalah, kan pengennya diretur emang. Aduh, ini nggak bisa diketuker aja yang lain. Ya kan, bener. Waktu itu ngomong begitu, gue sih mikir gitu ya, wow, bener sih. Finally, we got married with the spouse character gitu loh. Iya, bukan cakepnya, bukan ototnya segala macam. Bener sih, ini Beatrix tadi bagus juga nih, kalau ngobrol aja berantem terus gimana pas cuma berdua. Nah itu tapi sebenarnya bukan berarti, tadi Ocap juga bilang, bukan berarti nggak berantem itu akur juga loh. Betul, justru lo tahu kalau udah diem, udah nggak penting, nggak peduli, itu lebih seru, bener nggak Bang? Karena bukan berarti lu baik-baik aja nggak pernah berantem, itu hal yang baik belum tentu gitu. Berarti jangan-jangan lo nggak berkomunikasi apa yang lo nggak suka, apa yang dia nggak suka dari lo segala macam ya kan. Karena kadang gini loh, banyak juga di antara kita nih, kan kalau ibu-ibu tuh suka curhat ya, aduh suami aku nih gini gitu ya, tanpa melihat sebetulnya ya you're not an easy person to be with juga sih ternyata, ya nggak? Yeah. Ya kan gitu. Jadi kadang sebelum kita mau komplain pasangan kita tuh gimana, lihat dulu juga gitu. Gue aja juga suka gitu ya, kenapa sih nih dia kayak gini, padahal setelah gue pikir-pikir lagi, kadang gue nyebelin juga sih, bukan kadang, sering. Gitu. Bener. Ya kan gitu. Jadi bukan orangnya, kadang sebelum kita melakukan komplain kita dulu, ya kan kok. Jadi kita kadang-kadang suka gini, kadang kita tuh ya, terutama buat perempuan, emang kan perempuan tuh drama ya, emang aku tuh udah melakukan banyak perubahan, melakukan banyak pengorbanan gitu kan, kenapa kamu begini aja nggak bisa kan. Kadang kalau suami-suami suka gitu, emang siapa yang nyuruh lo berkorban? Nggak ada. Nah, ya kan? Kita kan suka jadi martir ya, Nek, padahal nggak diminta. Makanya ngobrol. Benar. Dan makin tua, makin harus menemukan apa yang disuka bersama. Misalnya, gue tahu banget nih,
Jadi kan makin tua biasanya kita udah makin ngerti ya. Kayak gue udah ngomong sama Tyson, kalau mau ngajak ngobrol gue jangan pas gue lagi baru pulang capek apa segala macam, udah nanti dia udah ngerti itu. Terus kalau ada konflik sama anak-anak, udah biarin aja emak yang ngurus. Karena kita belajar bahwa kalau kita berdua ikut mau mengurus, ujung-ujung kita ribut. Ntar anak lagi sama dia, anak sama bapak udah gendong-gendongan, mama sama bapak cemberut-cemberutan, udah biarin aja. Terus satu lagi, emang laki gue tuh kan orang rumahan banget, nggak demen keluar apa segala macam gitu. Ya udah, berarti gue juga harus menyesuaikan kesenangannya tuh nonton. You know what, cheesy banget nih, nonton Netflix. Kalau cowok mah ya nih nonton tuh yang perang apa sih. Lo tahu Bu, di Netflix yang Love is Blind. Dimasukin ke dalam 2 pot, nggak boleh ketemu muka. Hanya dengar suara sampai akhirnya ntar udah ngerasa kayaknya gue cocok secara karakter, benar-benar menunjukkan bener nggak bisa lo menikahin orang dari karakternya bukan cuma dari mukanya. Kan main ngobrol itu kan cheesy banget menurut gue. Dia doyan. Dia nonton dan nunggu. Iya. Gue kan demennya nonton thriller, horor gitu kan, thriller terutama paling suka. Jadi dia kadang-kadang kayak tadi malam mau berangkat pagi kerja, tadi malam gue nonton thriller itu, yang rank 10 ini deh, pokoknya gue lupa, ntar gue kasih tau, pokoknya intinya laki sama perempuan kayak disuntik jadi paralyzed gitu. Apa sih guys, nonton belum sih guys? Thriller nomor 10 kalau nggak salah sekarang di Netflix. Jadi disuntik korbannya supaya jadi paralyzed, gak bisa ngapa-ngapain. Serem amat sih. I forgot apa judulnya. Pokoknya gue lagi nonton itu. Dia ngikutin gue tuh karena dia tahu gue suka. Tapi gue kalau udah pulang, ayo kita nonton, jangan lupa nonton. Don't move. Yes, don't move. Oh, oke. Kalau you know what? Itu quality time gue. Nontonin series terbaru Love is Blind sama dia. Terus bikin popcorn sendiri, kan gila-gila sehat ya. Jadi bikin jagung sendiri, pakai sea salt sendiri, yang kadang-kadang rasanya udah nggak jelas ya mah. Sambil makanin itu minum jus semangka, karena menurut dia jus semangka bisa meningkatkan gairah seksual. Kenapa langsung lap bibir gila? Karena kata dia gairah seksual. Jus semangka. Oh iya. Ayo minum dulu semangkanya. Gitu nih. Bener lagi pakai earphone, Afid nggak denger. Karena kata dia, udah seksual gue udah flop. Ayo minum semangka. Ayo minum semangka. Kata kunci hari ini adalah semangka. Iya, open PO dong. Ada nggak petani semangka di sini? Kalau Afid denger pasti langsung dipesenin juga di semangka. Iya kan? Iya nih. Gitu. Gila-gilanya tiap keluarga tuh ada gila-gilanya kan, udah gitu. Iya bener. Jadi kayak kalau gue juga, kalau kita kan love language-nya makan ya, makan mulu gitu. Berdua, gue Bapak itu love language-nya memakan gitu, terutama dia gitu kan. Cuman kan aku inget kata Tante Becky ya. Kalau kata Tante Becky, kalau kamu lagi diet tapi kamu diajakin makan mie, makan aja. Karena ini bukan soal mie, ini soal quality time bersama dengan your spouse. Walaupun kadang-kadang menurut lo juga, nggak pengen banget makan, nggak pengen banget juga quality time sama dia ya Nek. Iya, karena biasanya gitu kan, kalau suami dan istri tuh punya target masing-masing. Kayak gue target diet mulu, kurus-kurus mah enggak gitu, diet aja terus konstan gitu ya, nggak ada target apa-apa juga. Terus tapi kalau udahlah, santai aja, nggak usah diet. Ayo kita makan bakmi ayam gitu kan. Terus aku gimana? Aku nggak mau. Nanti aku nggak enak badannya segala macam. Kan jadi party pooper ya, nggak enak. Makan mie ayam di mana? Yuk kita sikat aja deh gitu. Betul, bener banget. Things that you have to do pada saat nanti udah emptiness. Karena gue ngeliat nyokap bokap gue kan sekarang udah pada, mereka kan menua bersama. As your mom and dad kan udah gak ada ya, lu dua-duanya. Jadi mungkin lo gak bisa bercerita mengenai emptiness. Tapi gue tuh bener-bener ngeliat bagaimana how my mom and my dad, dan mereka masih tinggal di rumah kami kecil, Lus. Rumah kami kecil. Nggak banyak berantem sekarang. Mereka berdua doang gitu. Masih berantem. Nelfon, kan bapak gue Parkinson, udah Parkinson, kadang-kadang suka ngeyel, terus udah diurusin, terus suka marah-marah karena badannya nggak enak kan. Iya. Mak gue
tuh bisa nelfon, udah gak sanggup lagi mama ini nih. Ngapain? Mau cerai? Mau kawin lagi? Terus mau gimana? Itu Pak Parki, kan kita manggil Pak Parki karena Pak Parki mau taruh. Dibecandain gila. Bapaknya Parkinson dipanggil Pak Parki, udah gila. Iya, mau nyusul. Aku sama Nana, mau nikah juga sama bule. Udah terlambat, udahlah. Lo bercandain aja udah ya. Udah biarin aja ya, bercandain aja. Terus udah, malu ketawa-ketawa aja udah tuh. Ya, of course enggak. Tapi ntar 2 hari 3 hari gimana? Gue bilang gitu. Ya biasa lah, udah mulai baik-baikin mama, mijit-mijit kaki mama ini. Ya udah. Pada akhirnya kan gitu kan, Ma. They don't get to solve the problem, tapi ya udah. Tapi tadi tuh ada yang nulis Februari deh kalau nggak salah. Makanya pilih suami yang sayang, apalah segala macam gitu ya. Masalahnya di hidup ini kita tuh nggak tahu orang yang kita pilih itu ke depannya akan baik terus atau enggak. Ini beneran kayak kita tuh literally pilih kucing dalam karung itu beneran loh. When it comes to marriage ya kan. Bener awalnya emang baik-baik aja. Tapi ke depannya berapa bulan kemudian setelah semua topeng terlepas, karakter sesungguhnya akan keluar. Ya itu yang kita Melanie pernah bilang ya kan. Soal anduk basah lo taruh di tempat tidur. Pencet pasta gigi dari tengah, yang satu pengennya dari ujung gitu kan, bukan dari tengah. Berantem. Bener kan? Jadi lu gak pernah tahu. Gue bacain satu ini ya. Satu apa namanya komen bangke lo me myself. Mel ntar lo tua puter lagi. Lu ngadu ke Chloe. Udah gak sanggup mama sama papa kau itu. Apa gue cerai kau. Ingat, hidup itu rundownnya sama, pemerannya aja yang berbeda. Anjir gue langsung kayak bangke, bener banget lagi sialan. Ada Tuhan. Iya kan? Iya loh. Itu memang begitu kan. Semua history keeps repeating itself. Itu bener loh, Bo. Ya. Lu mau mindful mau apa? Betul, mau mindful lah, lo mau selesai dengan diri lo lah, mau ini mau order tetap aja deh. Ntar juga balik lagi. Ya kan, makanya sekarang kita jadi ngerti ya gitu kenapa dulu bapak-bapak kita itu sama ibu-ibu kita bilang masih sayang nggak sih? Gue dulu pernah nanya juga tuh ke bokap gue gitu kan, masih sayang nggak sih? Sama rasanya kayak pacaran gitu nggak sih, Pak gitu? Ya kalau udah segini ya udah terima aja lah. Mau diapain lagi? Bener. Ya kan. Terus mau diapain lagi? Bapak-bapak zaman dulu kan gila-gila jambangan tuh, Bo. Oh iya bener. Bapak gue kan jambangan gitu. Terus gue tuh selalu nanya sama gue gini, Mah, kenapa sih mama mau sama papa? Papa kan jelek gitu dari dulu nih, gue ngomong gitu. You know what? Anak gue si Courage tiba-tiba ngomong, dia lagi kesel sama bapaknya. Dia exactly asking me the same question. Mi, di mana sih mami ketemu sama si Deda itu? Mama sama dia. Pret, kata gue. Kok sama? Ya. Ya tapi kan pasti gitu ya. Apalagi kalau anak-anak lo udah mulai naksir-naksiran. Iya. Pasti dia kan referensinya nanya dong. Iya ya. Bapak ibu gue itu bisa jadi pasangan suami istri. Apa yang dilihat dari si istrinya, dari ibu gue, dari bapak gue. Naksirnya gimana? Ya dong pasti dilihat kan. Udah itu mulai. Jadi pertanyaan. ABG udah mulai tuh. Bener-bener. ABG udah mulai. Anyway, bener ya. Intinya adalah tadi dari Kamil hati-hati, jangan apa tuh tadi Kamil hati-hati, jangan ada yang minjem mobil Chloe. Ember, zaman gue dulu dipinjam mobil gue sama mantan gue. Jangan. Pinjem duitnya juga nggak boleh ya teman-teman, nggak ada. Bener, betul. Pegang kartu ATM-nya. Benar, komitmen yang bikin kita bertahan. Kalau cinta ini nomor kesekian. Karena iya loh, lu seberapa sih misalnya kayak sekarang cinta tuh akhirnya bertransformasi gak sih, Nek? Iya. Bukan yang geremet-geremet bikin geli-geli perut gitu. Geli-geli perutnya lebih karena kalau nggak bisa bayar cicilan ya, Nek, sebenarnya. Kemarin tuh gue ngeliat ada quote bagus deh di Instagram, gue lupa. You're actually not looking for someone that only gives sparks, ya apa namanya, butterfly in your stomach. Iya. You need to find apa ya dia bilang, someone that actually intinya adalah to calm your anxiety atau your emotional down. Jadi saat lu tuh lagi gelisah, saat lu lagi sesek, saat lu lagi ngerasa wah gue nggak bisa deh, gue nyerah nih, lu butuh seorang yang justru bisa ibaratnya menenangkan lu, bukan cuma sekedar giving you butterfly in the stomach gitu. Tapi dulu gitu ya, banyak juga soal gue beberapa kali tuh, biasanya pasangan-pasangan muda nih teman-teman ya, mungkin baru tahun pertama sampai tahun ketiga gitu, kok rasanya udah mulai beda ya, nggak ada deg-degannya lagi, aku ngeliat dia udah berbeda, apa jangan-jangan aku sebenarnya nggak cinta ya, menyesal.
udah menikah. Padahal sebenarnya ya emang rasa-rasa itu lewat, ya. Iya, Emang betul. beda-beda. Itu bener banget poin lo tadi yang Papa bilang. Ini tuh bertransformasi loh rasa cinta yang mungkin dulu awalnya adalah gremet-gremet, terus bikin butterfly in your stomach segala macam. Lama-lama emang udah enggak. Tapi bukan berarti cintanya udah nggak ada. Tapi emang udah beda lagi tuh, ya kan? Iya. Kan zaman dulu gue tuh juga suka nanya ya sama mak zaman dulu gitu. Mah kalau udah lama begitu kawin, emang masih rasanya masih sama. Tuh rasanya gimana tuh? Ya udah kayak abang ade aja sih. Do you think abang ade is the right sentence for wife? Kalau gue malah ngeliatnya lebih kayak partnership ya, Bo. Iya. I agree. Iya kan? Gue rasa partnership. Iya. Partnership, nggak abang ade sih gitu ya. Cuman jadi pengen makan Indomie abang ade. Tahu kan Indomie abang ade? Tahu. Yang cabenya banyak. Enggak, tapi lebih kayak partnership gitu dan menjaga komitmen itu bener banget karena ya udah after all these years there's nothing left but commitment sebenarnya. Ya enggak? Benar. Kemarin gue tuh terpapar sama, tapi gue lupa, gue harus cek ya. Tapi gue belum, gue sempat gue save tuh istrinya Jering sih kalau nggak salah. Kayaknya dia menjawab pertanyaan dari netizen tentang, gue lupa. Nanti gue harus cek ya. Besok kita obrolin. Intinya menurut dia kalau udah nikah lama tuh ya udah nggak, intinya udah nggak soal gini-gini lagi. Udah lupa. Dan menyambung ke bukan sama mereka. Itu hanya kayak colekannya. Iya. Gue ketemu sama temen gue yang udah nikah belasan tahun juga gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus gue bilang, ya lo kan beda-beda ya orang ya. Ada temen gue yang masih very aktif gitu ya. Dia bilang, kalau gue tuh bisa seminggu let's say 3 kali 4 kali. Emang ada yang gila-gila juga gitu. Jadi kan suka kayak sort of like mungkin itu kebanggaan dia ya. Bahkan gue sehari masih bisa 2-3 kali. Wow. Banyak waktu ya tante. Hebat juga gak? Ledes kau, gue bilang. Hebat juga gue bilang gitu. Tapi kan again ya, tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Tapi terus gue ketemu sama temen gue yang lain, dia bilang enggak lah orang udah nikah lama, karena juga sebulan sekali, sebulan 2 kali. Oh wow, oke. Jadi apa namanya, emang bener-bener berbeda-beda. Tapi ya menurut gue, memang kan kalau udah lama nikah ya mah, ya emang pasti kan gininya tuh pasti udah gak seperti awal nikah. Tapi diusahakan loh. Ya iyalah harus lah. Makanya we need to find the moment kan. you need to find the moment. Kadang harus pakai alat bantu juga kakak. Gak sangka Mama Lucy Riondo, ya Allah. Oh iya, nanti kan kamu ulang tahun ya, nanti aku beliin deh. Ya Anjrit ini lebih nakal daripada gue. Gue kelihatannya doang tuh, coba lihat kan. Kita bukannya dari dulu begitu. Hebat loh, dia advance loh. Tapi kan bebas untuk karena suami istri yang sudah legal, ya kan? Iya dong. Maksud gue gini, kalau lo ya jangan sampai itu jadi rutinitas, harus jadi menyenangkan juga kan. Gitu kan kita udah pernah ngobrol sama Mbak Zoya Amirin, ingat? Plesir. Gitu. Enggak segitu aja, itu kan teaser aja. Nanti tunggu Melanie ulang tahun ya, gitu. Aku cariin dulu karena nggak ada di sini barangnya. Di luar, untuk penutup aja. Jadi sahabatnya Mama warnanya apa? Warna ARMY dong, BTS ARMY. Ungu. Hijau. Ungu. Oh, Kok hijau? Sorry, gue pikir ARMY literally BTS ARMY. Kalau aku ARMY literally ARMY. Kamu maunya ARMY ya? Hijau. Oh, kamu nggak gotik aja, hitam aja nggak mau? Agak serem ya, say. Warna Tosca aja deh, lucu deh. Gemes ya. Gemes. Hijau Kopassus, astaga. Hey, nanti jadi jumpa kan? Jadi dong kita makan siang. Aku udah WhatsApp Bu Bex. Nggak tahu deh dia bisa apa nggak. Nanti coba ya. Aku harus menjemput seseorang dulu, membawanya bertemu dengan kamu. Kita nggak usah sebut di sini orangnya. Jangan di spill. Iya. Nanti kita jumpa jam 1 ya, berarti ya. Gimana sih katanya jam 12? Jam 1 jam 12. 12. Gue kan mau buka jam 11. Bikin konten 12.30 lah. Kan aku dekat kok dari Sparks ya. Iya. Mall buka jam 10. Masa? Ya udah, siap-siap sekarang biar aku bisa langsung bikin konten di sana. Iya, 12.30. Oke. Jadi ketemunya di tempat jam 12. Kalau bisa jam 12 ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita ketemu segera nanti ya. Aku bawa orangnya untuk kamu. Oke? Yep. Thank you guys for watching. Thank you teman-teman. Hari Jumat kita masih live karena kemarin ada ngutang hari Selasa 1 hari. Oh iya.
everything yang dikerjakan hari ini go lancar, banyak berkah. Amin, amin, amin. Sehat-sehat semuanya. Lancar semua hari ini ya. Bye. Bye guys.